Masih bersama saya Luana Indaneva dalam Kompas Kediri. Saudara, rencana pembangunan bandara di Tulungagung oleh Kementerian Perhubungan akhirnya batal. Bupati Tulungagung mengaku tidak mempermasalahkan bila pembangunan bandara dialihkan ke kabupaten lain dengan berbagai pertimbangan. Rencana pembangunan bandara di Kabupaten Tulungagung dipastikan tidak akan terrealisasi. Pembatalan pembangunan tersebut dinyatakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo setelah mengikuti rapat terbatas dengan pihak Kementerian Perhubungan dan Mendagri di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku sudah siap dan merelakan jika pembangunan bandara dialihkan ke kabupaten lain di wilayah Eks-Karisidenan Kediri. Menurutnya, meskipun bandara tidak berada di wilayahnya, namun masyarakat Tulungagung tetap akan mendapatkan manfaat dari bandara tersebut. Sebelumnya, pihak Pemda sendiri sudah menyiapkan 4 lokasi pembangunan bandara, yaitu di Kecamatan Campur Darat, Rejotangan, Pakel, dan Tanggung Gunung. Dari 4 lokasi tersebut, hanya 1 lokasi yang telah disurvei tim Kementerian Perhubungan dan pihak Angkasa Pura, yaitu Kecamatan Campur Darat. Sedangkan di Tulungagung ini mungkin tidak dipastikan atau dibatalkan atau apa, tapi tidak apa-apa. Yang jelas Eks-Karisidenan Kediri itu ada bandara, tentunya efek dari bandara nanti pasti akan tidak hanya berkembang di wilayah dekat bandara saja, tapi mesti di jajaran sekitarnya pasti akan berkembang. Sudah menerima surat dari Kemenhub? Belum, surat resminya belum. Kalau memang itu dipastikan di wilayah di luar Tulungagung, tentunya Tulungagung pasti tidak mungkin akan dapat surat, karena surat yang pertama dulu bahwa Tulungagung akan ditetapkan bandara kan juga tidak ada. Kami belum menerima. Rencana pembangunan bandara ini sendiri beredar di masyarakat sejak tahun 2016 lalu. Mereka menyambut baik adanya rencana tersebut. Bahkan kepala daerah dari 8 wilayah di Eks-Karisidenan Kediri sudah memberikan rekomendasi untuk pembangunan bandara di Tulungagung. Namun rencana tersebut gagal terwujud dikarenakan adanya sebuah perusahaan swasta yang ingin membangun bandara Kediri. Tim Liputan Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, saudara, pengendara motor yang tidak menggunakan helm serta pengendara motor anak-anak di bawah umur masih mendominasi pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Simpatik 2017 di Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi ini, polisi lebih mengedepankan teguran daripada sanksi tilang seperti pada umumnya. Sebanyak 5.567 teguran diberikan oleh Satlantas Polres Tulungagung selama pelaksanaan Operasi Simpatik 2017 yang digelar sejak tanggal 1 hingga 21 Maret. Jumlah teguran tahun ini lebih banyak dari pelaksanaan operasi serupa tahun lalu yang mengeluarkan sebanyak 1.047 teguran. Pelaksanaan Operasi Simpatik tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika di tahun 2016 lalu, polisi hanya memfokuskan di 11 titik kawasan tertib lalu lintas, maka untuk pelaksanaan tahun ini menyeluruh di setiap wilayah di Tulungagung. Hal ini cukup berpengaruh pada jumlah teguran yang meningkat drastis dibanding tahun lalu. Pengendara roda 2 masih mendominasi pelanggaran dalam operasi tersebut. Mereka mayoritas tidak mempunyai surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan. Teguran juga banyak dikeluarkan untuk usia muda, dengan rentang usia mulai 15 hingga 20 tahun. Mayoritas mereka merupakan pelajar yang masih belum mempunyai SIM. Untuk hasil secara umum berjalan kondusif dan lancar. Banyak juga kami temukan perubahan di masyarakat yang sudah mulai banyak yang tertib, khususnya jam-jam rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kami laporkan kepada masyarakat untuk teguran sendiri
di tahun 2017 ini mencapai 5.567 teguran belangko teguran yang kami layangkan kepada masyarakat. Ini berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan dibandingkan untuk tahun 2016 hanya 1.200, karena untuk 2016 kita melaksanakan tilang, sedangkan di 2017 ini kita tidak melaksanakan tilang sama sekali dengan belangko tilang, sehingga masyarakat kita himbau melalui teguran untuk tidak mengulangi pelanggarannya kembali. Operasi simpatik ini digelar sebagai langkah untuk memberikan edukasi ke pengguna kendaraan akan pentingnya keselamatan saat berkendara. Dengan operasi ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, selama ini banyak orang mengenal Tulungagung sebagai kabupaten yang memiliki banyak pantai sebagai destinasi wisata. Namun ternyata ada sebuah hutan yang dijadikan tempat wisata dengan danau yang ada di tengahnya. Anda penasaran? Berikut liputannya. Ranu Gumbolo yang dibuka tahun 2016 ini berada di bawah naungan Perusahaan Hutan Negara Indonesia atau Perhutani dalam pengelolaan hutan sebagai wahana wisata. Caranya dengan memberdayakan masyarakat sekitar, terutama warga desa. Kalau di sini, di wilayah kami, yang kita kembangkan adalah wisata. Ketika pimpinan kita datang ke sini, beliau menyarankan, Bapak ADM, Administrator KPH Kediri, menyarankan untuk wisata ini, daerah sini, yang seluas 2 hektar ini, bisa dikembangkan bagus untuk wisata.
Antinus di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp7.500 per orang, Anda bisa menikmati sepeda air ini bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Liburan sambil berolahraga menyenangkan. Luana Inaneva, Reza Akwila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menikmati berbagai macam kuliner khas Kediri yang tentunya akan memanjakan lidah Anda. Jangan kemana-mana, saksikan informasinya usai jeda berikut ini.